Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya percaya pagi hari ini kita sudah punya banyak hal yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Namun sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan renungan pagi hari ini yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Renungan pagi hari ini diberikan tema Allah yang meninggikan. Nats pembacaannya diambil dari Kejadian 41 ayat 1 sampai 57. Namun saya akan membacakan hanya ayat 43 yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, inti cerita dari Kejadian pasal 40 ini adalah kebaikan Yusuf yang dilupakan oleh juru minuman. Sebagai manusia biasa, besar kemungkinannya Yusuf juga kecewa menghadapi perlakuan demikian. Walaupun ia harus melewati waktu 2 tahun lamanya di dalam tahanan sebagai seorang yang mengalami ketidakadilan, dan ditambah lagi sebagai orang yang dilupakan kebaikannya. Tetapi pada akhirnya sampai juga waktunya Allah untuk meninggikan Yusuf. Hal yang mengantarkan Yusuf menuju ke posisi puncak adalah melalui kemampuannya mengartikan mimpi. Tetapi kali ini bukan sembarang orang yang bermimpi, melainkan Raja Firaun sendiri. Pertemuan Yusuf dengan Firaun adalah suatu kejadian yang tidak terlepas dari campur tangan Allah. Memang sudah waktunya di mata Yusuf bahwa Yusuf yang direndahkan oleh istri Potifar, namun dia ditinggikan oleh Allah. Yusuf yang direndahkan oleh istri Potifar sehingga dia terpaksa mendekam dalam penjara selama sekian tahun untuk ditinggikan dan menempati posisi atau kedudukan sebagai orang yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Itu dapat kita lihat dalam ayat 41. Jabatan Yusuf ini sangat mulia. Ia adalah orang kedua setelah Firaun, hanya tahta saja kelebihan Firaun dari Yusuf. Ayat 40. Pelajaran penting dari kisah dramatis ini adalah Allah tidak pernah melupakan orang yang setia kepadanya. Walaupun Yusuf harus mengalami peristiwa demi peristiwa yang tidak menyenangkan baginya, namun ia tidak berarti Allah hanya berdiam diri atau tidak bekerja dalam kehidupannya. Allah bekerja melalui caranya sendiri. Ada kalanya Allah mengizinkan realitas menyedihkan terjadi dalam perjalanan kehidupan seseorang dengan tujuan mempersiapkannya masuk kepada kondisi yang jauh lebih baik, lebih mulia, lebih tinggi seperti yang diperoleh Yusuf. Hidup dalam pimpinan Tuhan adalah hidup yang dikendalikan oleh-Nya. Sebab itu segala hal yang terjadi, baik itu menyenangkan atau yang tidak menyenangkan atau menyedihkan, tidak terlepas dari rencananya demi untuk kebaikan kita. Pernahkah saudara menelusuri kehidupan sampai di masa silam atau flashback? Dapatkah kita melihat tangan Tuhan yang memimpin di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu? Sebab itu hidup membuat kita menangis, sedih, putus asa, dan asing. Kepahitan itu boleh menyadarkan kita akan kuasa pimpinan Tuhan. Hidup itu boleh menyenangkan dan tidak, tapi percayalah bahwa rencana Tuhan yang terbaik, karena Dia terus bekerja melalui berbagai macam cara untuk kebaikan kita
dan masa depan yang penuh harapan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau menyertai dan merencanakan setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Sebab itu kami serahkan perjalanan kehidupan kami hari ini. Kami percaya apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan senantiasa membawa kepada kami kehidupan yang lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin.